Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar? Saya doakan teman-teman saya dan kita semua masih tetap dalam kondisi sehat walafiat karena kita masih harus bersabar, masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, teman-teman, kayaknya sudah lama nih kita nggak buat video dan hari ini kembali hadir di channel Puskesmas Bagong Jaya, tentu dengan topik yang menjadi isu bukan hanya sekedar isu nasional tetapi juga isu global, apalagi kalau bukan tentang vaksin COVID-19. Nah, teman-teman, banyak pertanyaan-pertanyaan yang beredar di tengah-tengah kita, bahkan juga di masyarakat, di media sosial. Gimana sih cara kerja dari vaksin ini? Apakah dia itu mencegah atau menyembuhkan? Kemudian, apa aja sih syarat-syaratnya untuk mendapatkan vaksin COVID-19 ini? Terus, ada juga yang bertanya, apakah seseorang yang sudah pernah positif COVID-19, sudah pernah terkonfirmasi, dia juga akan divaksin? Kemudian ada juga, dan ini mungkin yang paling banyak beredar di masyarakat, apakah bisa kita menolak vaksin? Tapi, kenapa menolak ya? Nah, teman-teman, kali ini akan kita bahas, tetapi terlebih dahulu dukung kami dengan subscribe, like, share, dan komen pada channel Puskesmas Bagong Jaya ini. Semoga channel ini menjadi channel yang mencerahkan, terutama dengan informasi-informasi kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Nah, teman-teman, ngobrol-ngobrol tentang vaksin. Ya, jadi vaksin COVID-19 ini tiba di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2020 dan vaksinasi COVID-19 sudah dimulai sejak tanggal 13 Januari lalu yang dibuka sekaligus juga kick off langsung ya Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, orang pertama yang divaksin COVID-19. Nah, teman-teman, perkembangan vaksin sendiri sampai sekarang tanggal 20 Februari ya video ini dibuat, di mana data yang dirilis Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan bahwa per 4 Februari, dan ini mungkin masih sangat bisa berubah, total warga Indonesia yang sudah menerima vaksin COVID-19 sebanyak 700.266 orang. Tentu yang menjadi prioritas pertama adalah kelompok dari tenaga kesehatan. Adapun total sasaran vaksinasi COVID-19 sebanyak 181.554.465 orang. Wow, banyak juga ya. Saya jadi ingat lagunya Bang Haji Rhoma Irama. 135 juta penduduk Indonesia. Ada Jawa. Loh, kok jadi nyanyi? Ya, itu jumlah penduduk total ya teman-teman. Tahun album ke-6 dari Soneta Group ini dirilis tahun 1976. Wow, saya persis ini tahun kelahiran saya. Sekarang udah 181 juta sekian-sekian. Itu pun bukan jumlah penduduk total, tetapi sasaran ya, karena tidak semua penduduk divaksin. Ada kelompok umur dan juga kriteria-kriteria yang lainnya. Gimana sih cara kerja vaksin? Nah, teman-teman, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita mesti tahu dulu apa itu pengertian imunisasi, kemudian juga vaksinasi. Nah, jadi, imunisasi itu berasal dari kata imun yang artinya adalah resisten atau kebal. Jadi, kita bisa mendefinisikan secara utuh bahwa imunisasi adalah upaya untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit agar nanti dia nggak sakit. Kalaupun dia harus sakit, itu sakitnya ringan banget. Nah, teman-teman, imunisasi ini juga bisa didapatkan baik secara aktif, bisa juga secara pasif. Yang aktif itu seperti apa? Yaitu ketika tubuh membentuk sendiri antibodi terhadap penyakit yang dia derita. Contohnya, orang yang kena sakit COVID ya, dia sudah pernah terkonfirmasi. Nah, maka dia mendapatkan kekebalan yang aktif. Nah, kemudian juga ada yang imunisasi ini didapatkan secara buatan, yaitu dengan cara vaksin. Dan ini yang sebagian besar akan kita bahas pada kali ini. Yang kedua itu imunisasi yang didapatkan secara pasif. Ketika tubuh diberikan antibodi langsung. Jadi badan itu dikasih antibodi dari luar. Nggak nunggu badan ngebentuk antibodi dari dalam, tetapi dari luar. Contohnya, mungkin teman-teman pernah dengar, yaitu pemberian atau donor plasma konvalesen. Apa itu?
Nah, nanti akan kita bahas di lain waktu ya, karena kali ini kita akan fokus kepada vaksin COVID-19. Sedangkan vaksinasi adalah upaya untuk memicu tubuh membentuk antibodi terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan materi genetik virus atau bakteri tersebut. Jadi bisa turunan bakteri atau virus yang dilemahkan atau ditumbuhkan media kultur lalu diinaktifkan. Intinya kayak dilemahkan gitulah. Bukan full mikroorganisme yang bisa menginfeksi atau ngebuat kita sakit, tetapi hanya memicu badan untuk membentuk antibodi aja gitu. Vaksin berfungsi untuk mengobati atau mencegah? Ya, untuk mencegah dong. Karena justru orang yang sakit itu nggak boleh menerima vaksin. Kalau untuk mengobati atau menyembuhkan itu namanya obat, bukan vaksin. Nah, sampai sekarang COVID ini belum ada obat definitifnya. So far cuma kondisi tubuh kita aja yang bisa ngelawan. Jadi kalau misalkan ada orang yang kena COVID nih, kemudian dirawat, lalu diberikan antibiotik, tujuannya hanya untuk mencegah supaya nggak terjadi infeksi sekunder. Karena orang yang kena virus kan daya tahan tubuhnya bisa menurun. Kalau nggak dikasih propilaksis atau pencegahan, takutnya makin parah karena infeksi sekunder atau bakteri gitu. Siapa aja sih yang bisa menerima vaksin ini? Nah, teman-teman, kalau yang aku baca bersumber dari Kemenkes, yang boleh menerima vaksin adalah usia 18 sampai 59 tahun. Kemudian nggak memiliki penyakit penyerta atau komorbid seperti misalkan hipertensi, jantung, ginjal, PPOK, dan penyakit-penyakit pernapasan di paru lainnya. Dan lagi yang paling penting adalah mereka yang belum pernah terkonfirmasi positif COVID-19. Ini sekaligus tentu menjawab sebuah pertanyaan, apakah yang sudah pernah kena COVID mendapatkan vaksin? Tentu jawabannya enggak, karena yang pernah sembuh dari COVID-19 artinya dia pernah terkonfirmasi kemudian sembuh, itu artinya bahwa badan kita sudah membentuk yang namanya antibodi terhadap si virus itu sendiri. Nah, teman-teman, sekarang kita balik pertanyaannya, siapa sih yang nggak boleh menerima vaksin COVID itu? Jadi, dalam surat keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, nomornya saya lupa, tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi corona virus tahun 2019, itu terlampir sebuah format screening sebelum divaksinasi COVID-19. Nah, berdasarkan pertanyaan dan keterangan yang dicantumkan, ada beberapa kondisi orang yang tidak bisa disuntik vaksin COVID-19 atau vaksin Sinovac. Yang pertama adalah dia terkonfirmasi menderita COVID-19. Jadi kalau orang itu pernah terkonfirmasi, seperti yang dijelaskan di awal tadi, dia nggak lagi mendapat vaksin. Yang kedua, ketika dia sedang hamil atau menyusui, walaupun belakangan yang menyusui itu diperbolehkan. Yang ketiga, revisi maksud saya ya. Yang ketiga, mengalami gejala ISPA seperti batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir. Yang keempat, ada anggota keluarga serumah yang kontak erat atau suspek atau terkonfirmasi atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19 sebelumnya. Kemudian yang kelima, memiliki riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan kemerahan setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya. Tentu ini berlaku untuk vaksin yang kedua. Yang keenam, sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah. Yang ketujuh yaitu orang yang menderita penyakit jantung, misalkan gagal jantung atau penyakit jantung koroner. Kemudian yang kedelapan, menderita autoimun sistemik atau SLE, lupus, Sjogren, vaskulitis, dan autoimun lainnya. Yang kesembilan, orang yang menderita penyakit ginjal seperti misalkan penyakit ginjal kronis atau sedang menjalani hemodialisis atau cuci darah, atau juga dia menjalani transplantasi ginjal misalkan, atau juga mengalami sindrom nefrotik dengan kortikosteroid. 10. Menderita penyakit rematik autoimun atau rheumatoid arthritis. Ke-11, menderita penyakit saluran pencernaan kronis. 12, menderita penyakit hipertiroid atau hipertiroid karena autoimun. Kemudian yang ke-13, menderita penyakit kanker kelainan darah, imunokompromasis, susah banget ya. Atau defisiensi imun dan penerima produk darah atau sedang transfusi. 14, apabila
berdasarkan pengukuran tekanan darah didapati hasil 140/90 atau lebih. Kemudian yang ke-15, penderita HIV dengan angka CD4 kurang dari 200 atau tidak diketahui. Tapi teman-teman, dalam surat edaran terbaru dijelaskan bahwa vaksinasi bisa diberikan pada kelompok lansia usia 60 tahun ke atas, komorbid, penyintas COVID-19, dan ibu menyusui dengan terlebih dahulu melakukan anamnese dan pemeriksaan tambahan. Jadi ini ada revisi. Nah teman-teman, yang selanjutnya pertanyaan lagi adalah apakah vaksin ini berbayar atau gratis? Nah, Presiden Republik Indonesia Bapak Widodo mengumumkan bahwa vaksin ini gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Hore! Siapa aja sih prioritas penerima vaksin ini? Nah, teman-teman, menurut Dirjen P2P Kemenkes, ada 6 kelompok sasaran masyarakat yang jadi prioritas penerima vaksin. Yang pertama adalah kelompok garda terdepan, misalkan medis, dokter, perawat, analis lab, TNI, Polri, dan aparat hukum, termasuk saya. Yang kedua, tokoh agama atau tokoh masyarakat. Yang ketiga, guru dan tenaga pendidik. Yang keempat, aparatur pemerintah. Yang kelima, peserta BPJS PBI. Keenam, masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya. Boleh menolak vaksin nggak ya? Kok menolak ya? Padahal ini kan demi keselamatan kita. Nah, teman-teman, jadi dalam vaksinasi atau dalam pemberian imunisasi, itu juga kita mengenal istilah herd immunity. Apa sih herd immunity itu? Jadi kita harus benar-benar paham dulu ya. Jangan sampai kita sering ngomong, tapi kita nggak ngerti tentang herd immunity. Oke, nah teman-teman, vaksin ini bisa menyebabkan herd immunity atau kekebalan kelompok terhadap penularan virus corona. Nah, semakin banyak orang yang divaksin, artinya semakin banyak orang yang kebal dong. Sehingga virus atau bakteri tidak bisa menemukan host atau inang untuk hidup. Akhirnya, virus tersebut tidak bisa berkembang biak. Dan akhirnya, si virus ini jadi tertekan sehingga angka kesakitan menjadi menurun. Nah, ini memberikan kekebalan atau imunitas terhadap orang-orang yang tidak bisa divaksin. Tadi ada kan tuh persyaratan yang bisa menerima vaksin. Jadi, orang yang misalkan di bawah umur 18 tahun, komorbid yang berat dan lain-lain, nah ini kan nggak menerima vaksin. Jadi, dengan kita menerima vaksin, itu artinya kita juga melindungi mereka loh. Jadi, kayak togetherness gitulah. Ada efek sampingnya nggak? Menurut Profesor Kusnadi Ruswit, seorang guru besar atau profesor Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, yang juga beliau adalah ketua tim riset uji klinik vaksin COVID-19 UNPAD, dikatakan bahwa kondisi relawan hingga saat ini tuh relatif aman. Jadi nggak ada yang gimana-gimana lah, reaksi yang berbahaya itu nggak ada. Jadi yang bisa kita pastikan adalah vaksin ini aman. Karena ternyata teman-teman pada saat uji klinis, itu memerlukan beberapa tahap. Tahap pertama itu disebut dengan tahap preclinical development atau pra di mana sebelum dilakukan uji klinis. Yang kedua, stepnya yang kedua adalah clinical development atau uji klinis. Nah, pada fase ini dibutuhkan relawan. Setidaknya ada 4 fase. Yang pertama adalah fase di mana menguji keamanan vaksin terhadap manusia. Relawan itu ya relatif sedikit pada fase ini, 10 sampai 200. Dan akan didapat apakah pada fase ini vaksin itu bekerja atau enggak? Apakah ada efek sampingnya? Gimana hubungannya antara dosis dan efek samping yang terjadi? Kemudian pada fase yang kedua, ini fase di mana untuk mencari efek samping jangka pendek dari vaksin tersebut dan bagaimana sistem imun para relawan. Maksudnya, apakah ada respon dari vaksin tersebut? Dan pada fase ini relawannya lebih banyak lagi angkanya atau jumlahnya. Kemudian yang ketiga atau fase yang ketiga adalah fase di mana lebih banyak lagi volunteer atau relawannya, yaitu untuk menilai bagaimana perbandingan orang-orang yang divaksin dan orang yang tidak divaksin. Apakah vaksin tersebut aman, efektif, dan efek samping apa dari vaksin tersebut yang paling sering terjadi. Sekarang fase yang ketiga, tadi kan fase pra, kemudian clinical development, dan yang ketiga adalah fase pasca clinical development atau fase di mana terjadi pemantauan full report selama 6 bulan. Dan memang pada fase ini teman-teman yang belum selesai.
karena memang butuh waktu yang lama. Kepala Balai POM atau BPOM Republik Indonesia, Feni Kalukito, menjelaskan alasan mengapa vaksin corona Sinovac sudah boleh disuntikan meski uji klinik fase ketiga belum rampung. Nah, ini ada persetujuan yang disebut dengan Emergency Use Authorization, di mana otoritas itu diberikan atau dikeluarkan pada saat situasi emergency atau darurat. Lebih lanjut, Penny juga menegaskan bahwa meski uji klinis tahap 3 belum selesai, vaksin Sinovac sudah terbukti secara ilmiah memiliki mutu yang baik dan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Bukti ini sudah cukup agar vaksin corona Sinovac bisa diberikan di situasi darurat. Dan yang lebih penting lagi adalah ada manfaat yang lebih besar dibandingkan resiko apabila tidak ada vaksinasi dan belum ada alternatif yang lain. Selain itu, Penny juga menjelaskan bahwa tingkat efikasi dari vaksin Sinovac yang saat ini telah diberikan kepada tenaga kesehatan di Indonesia sudah melebihi standar WHO. Teman-teman, apa sih efikasi itu? Efikasi adalah presentasi penurunan kejadian penyakit pada kelompok orang yang divaksinasi. Jadi, efikasi ini menunjukkan kemampuan vaksin, tapi tentu dalam konteks penelitian. Menurut WHO, vaksin bisa digunakan apabila memiliki efikasi minimal 50%. Sementara vaksin Sinovac ini memiliki angka efikasi lebih besar, yaitu sebanyak 65,3%. Kemudian, Majelis Ulama Indonesia atau MUI pun sebelumnya telah menyatakan bahwa vaksin produk Sinovac ini halal dan suci. Bahkan teman-teman, FDA atau Food and Drug Administration itu semacam balai POM-nya Amerika melisensi suatu vaksin, mengatakan bahwa suatu vaksin itu sah gitu ya kalau yang pertama vaksin itu aman dan efektif, dan yang kedua keuntungannya itu lebih besar daripada resikonya. Jadi gitu guys, karena semua tindakan itu pasti ada resikonya, apapun dalam hidup inilah, baik itu kesehatan, percintaan, keuangan, semuanya pasti ada resikonya. Nah, sekarang tinggal kita jasiin aja neraca mana yang lebih banyak manfaatnya ketimbang resikonya. Kalau memang lebih banyak manfaatnya, mangga atuh. Oke teman-teman, jadi itu yang bisa aku sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin masih ragu, galau. Wajar, semua di awal itu pasti kita deg-degan, saya pun sama. Tetapi setelah mendapatkan penjelasan ini, setidaknya bisa memberikan pencerahan buat kita, input pengetahuan yang membuat kita ngambil keputusan itu berdasarkan hasil riset, hasil penelitian, bukan hanya yang bersumber dari media sosial yang tidak jelas juga sumber hukumnya atau literasinya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Agar apa? Agar kami bisa kembali semangat untuk memberikan konten-konten yang positif, konten-konten yang memberikan pengetahuan sekaligus juga pencerahan kesehatan baik fisik, mental, bahkan juga spiritual. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan informasi kesehatan itu utuh. Karena kesehatan itu holistik, meliputi biologi, sosial, spiritual, dan juga efek-efek yang lainnya. Karena sehat, menurut WHO, adalah keadaan yang sempurna, baik fisik maupun mental. Jadi kalau orang ada sedikit stres saja, maka orang ini dalam keadaan bermasalah kesehatannya. Oke, nggak usah berlama-lama, silahkan dukung sekali lagi, subscribe, like, share, and comment. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.